Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Nova. Bagaimana nih keadaannya? Alhamdulillah sehat. Bu Nova gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Iya Bu. Eh, Alhamdulillah sehat juga Bu. Ibu hari ini akan melakukan coaching ya Bu ya? Iya rencananya gitu sih Bu. Oke, sebelum melaksanakan proses coaching, ada yang akan saya bicarakan dahulu, boleh Bu? Boleh Bu, boleh Bu. Ya, nanti pada saat coaching, saya akan mengamati dan menilai Ibu sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Dan apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan coach atau belum. Nanti saya juga akan mendengarkan respon dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching kita, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Baik Bu. Nah, Bu, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini Bu? Pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach begitu Bu. Oke, baik Bu. Berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu. Di antara 3 kompetensi inti itu tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Yang lebih spesifik kayaknya mendengarkan aktif Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Baik Bu, jadi ada 2 ya Bu ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Ibu indikator ketercapaiannya apa itu ya Bu ya? Saya ingin coach ini mendapatkan solusi dari permasalahannya, kemudian bisa menggali bisa menggali dari permasalahan potensi yang dimilikinya, Bu. Baik Bu, jadi indikator ketercapaiannya di saat coach sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu lakukan proses coaching dengan coach sebaik-baiknya. Dan Iya, nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. iya, iya terima kasih Bu. Sama-sama Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yenti. Waalaikumsalam Bu Mel, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya butuh bantuan Bu Yenti nih. Baik, kita bicarakan di ruangan saya saja ya Bu. Mari Bu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Iya Bu, apa yang mau Bu Melia ceritakan? Begini Bu Yenti, akhir-akhir ini saya merasa siswa di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Bu. Gitu ya. Jadi menurut Bu Melia, apa yang Bu harapkan di obrolan kita sore ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang kurangnya antusias siswa-siswa yang saya ajar Bu. Gitu ya. Baik. Menurut Bu Melia, hal apa saja yang membuat siswa-siswa Ibu itu kurang antusias dalam belajarnya? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu ya, hal yang menyebabkan siswa saya kurang antusias itu adalah pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu, terlalu monoton, dan saya juga dominan untuk berbicara di depan siswa-siswa Bu, tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat. Oh, begitu ya, Bu. Ya. Jadi, Ibu melakukan proses pembelajaran monoton sehingga siswa Ibu bosan. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat siswa Bu Melia itu antusias dalam pembelajaran? Kira-kira apa Bu Melia? Menurut saya, siswa-siswa saya pasti menginginkan pembelajaran yang tidak monoton, menyenangkan, dan tidak membosankan ya Bu Yenti ya. Wah, kalau begitu saya sependapat dengan Bu Melia. Lalu menurut pendapat Bu Melia, apa saja kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan, Bu? Menurut saya pembelajaran harus berpusat kepada siswa,
siswa diminta untuk aktif dalam pembelajaran, dan mungkin saya bisa memberikan ice breaking atau games yang supaya pembelajaran lebih menarik aja, Bu Yenti. Iya, betul sekali, Bu. Nah, jika solusi tersebut belum mampu meningkatkan antusias siswa secara optimal dalam pembelajaran, nah apa yang akan Ibu lakukan? Apakah ada solusi lain yang Ibu miliki? Saya pikir ada, Bu Yenti. Mungkin saya perlu memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan kali, Bu ya. Nah, kalau boleh tahu selama ini Bu Melia menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Biasanya saya menggunakan buku yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar selain buku yang ada di perpustakaan yang bisa Ibu gunakan? Menurut saya banyak, Bu Yenti. Misalnya video YouTube, komik pembelajaran, atau saya bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok dan Instagram yang lagi ngetren sekarang, Bu. Oke. Nah, Iya. betul sekali, Bu. Saya sangat yakin jika Bu Melia menggunakan berbagai sumber belajar, pasti akan membuat siswa-siswa Ibu antusias dan pembelajaran. Eh, Jadi sekarang apa rencana Bu Melia untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan memberikan ice breaking, game saat proses pembelajaran. Nah, kemudian saya akan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, komik pembelajaran, sehingga saya bisa sekaligus melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, Bu Yenti. Nah, bagus sekali rencana Bu Melia ini. Kemudian apa yang harus Ibu perhatikan sebelum melaksanakan rencana tersebut? Saya akan melakukan tes diagnostik terlebih dahulu, Bu, agar saya bisa mengetahui minat dan kemampuan awal siswa saya. Kemudian baru nanti saya membuat rencana proses pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas, Bu. Ya, saya setuju dengan Bu Melia. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Amin. Nah, sekarang apa komitmen Bu Melia terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan sumber belajar yang bervariasi, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil asesmen diagnostik, sehingga pembelajaran yang saya berikan itu berpusat kepada murid, Bu. Ya, bagus sekali ya Bu Mel ya. Saya sangat dukung ini. Apa Bu Mel ya berani bertanggung jawab atas komitmen yang telah Ibu buat ini? Tentu, Bu Yenti, saya akan bertanggung jawab dengan komitmen yang saya buat demi meningkatkan antusias siswa saya dalam proses pembelajaran, Bu. Wah, mantap Bu. Sebagai guru kita memang harus begitu ya Bu ya. Karena kita harus berani melakukan sebuah perubahan agar pembelajaran kita menarik dan menyenangkan bagi siswa. Iya, Bu, sekarang saya merasa tenang dan sudah mengetahui apa yang akan saya lakukan agar masalah saya ini cepat selesai, Bu. Ya, saya senang sekali Bu Melia sudah mendapatkan solusinya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu, sesuai dengan harapan Bu Melia ya. Amin. Terima kasih, Bu ya, atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswa kita, Bu. Ya Bu, amin. Jadi kapan nih kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan perkembangannya? Saya pengen dengar juga nih cerita kelanjutannya dari perkembangan rencana Bu Mel tadi. Sekitar 2 minggu lagi lah, Bu Yanti. Oke, ditunggu kabarnya dari Bu Mel ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu baik. ya. Iya, makasih. Nah, sama-sama juga Bu Mel. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yanti, bagaimana proses coaching tadi? Sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan untuk Ibu ya Bu ya. Iya Bu. Pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi selama coaching saya sudah melaksanakannya sesuai alur tirta Bu. Mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah mencoba menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi permasalahannya. Oh, baik.
Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta dan sesuai yang saya amati tadi juga ada beberapa catatan ya Bu ya, yaitu Ibu sudah berhasil menyampaikan berdasarkan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian juga sudah mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi dan menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach. Kemudian saya tadi juga mendengarkan percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci, dengan kata lain sudah ada kehadiran penuh. Ibu sudah mendengar aktif dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan Koci. Untuk ke depan, kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan kayaknya mendalami lagi alur Tirta deh Bu, dan prinsip coaching supaya saya lebih baik lagi dalam coaching selanjutnya. Oke Bu, luar biasa apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu selalu sukses ya Bu ke depannya dan diberikan kemudahan dalam proses coaching-coaching berikutnya. Amin. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya akhiri proses coaching kita hari ini Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.